Tapi ini Mas Asrul enggak. Mas Asrul orang Bandung yang dari kecil nggak pengen tinggal di Bandung. Awalnya. Jadi aku jurusan itu sebenarnya lulusnya pariwisata ini. Pariwisata. Bayangin, berendam itu tengah malam sampai subuh ya kan. Subuh. Ini kan Keriput yang mendasari hal itu apa Mas? Jadi kalau teman-teman di sana yang hobi berendam, nanti ada temennya. Jadi gampang nih kalau teman sama Mas Asrul tinggal ngajak, berendam nih. Ya berendam. Ayo. Bukan berarti nggak suka sih ya, Iya, cuma pengennya itu tempatnya mungkin yang berbeda, yang bisa bawa keluarga. Jadi lebih ke mindsetnya udah agak berubah. Nih. Udahlah. Mau resign. Oh iya kan? Dulu seperti itu. Tapi gini amat sekerja. Iya. Soalnya kan nanti kan depannya kan Mas Asrul udah punya subordinat. Iya. Ini kayak omongannya si BM gitu. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama Dimas dan Afat dalam Episode 11. Episode 11, Bro. Ini lama ya, kita kemarin lumayan sempat agak lama ya kita karena kita 2 minggu lah. Cari-cari bintang tamu yang spesial sih memang. Nah, kita akhirnya dapetin bintang tamu yang Memang susah sih. emang susah cari bintang tamu. Mungkin podcast kita nggak laku. Akhirnya kita dapat bintang tamu yang spesial nih. Ini ada Mas Asrul di sini. Di tengah-tengah kita ada Mas Asrul. Nah, pengen tahu kan sebenarnya Mas Asrul itu seperti apa? Mungkin teman-teman udah pada tahu atau mungkin sebagian nggak tahu Mas Asrul seperti apa. Ya, Mas Asrul ini ya teman rekan kerja saya sama Mas Abad ya di sini ini. Ya kita udah bersama. Kalau sama saya sekitar berapa tahun Mas ya? 4 tahun. Hampir mirip nih ya. Cuma beda bulan. Beda bulan. Beda-beda. Iya, jadi 2018 aku Februari, Mas Asrul Maret. Jadi Berarti selisih setahun sama aku ya? selisih setahun. Ya, selisih setahun berarti. Oh. Tapi aku masih di sini, Mas Asrul udah mau cabut. Lulusnya duluan dia. Iya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Aku jagain Samarinda lah. Oke, ini beda di episode 11 ini ya. Ini mirip-mirip seperti episode 6 atau 7 ya gitu. Dulu ya, waktu Mas Rifki Damara. Ya, Mas Rifki Damara itu episode 6 atau 7 sih? Lupa. Sekitar 6 atau 7 ya kalau nggak salah. Nanti kita coba lihat di YouTube-nya. Kita di historical. Ada kita saking lupanya, kebetulan baru 11 video aja ini. Kebetulan Mas Rifki itu kan dari Bandung. Nah, ini Mas Asrul juga dari Bandung ini. Dari Bandung. Nah, ini sebenarnya kita sama dari Bandung. maka ada yang menarik nih soal bidang tamu ini asal Bandung. Iya, cuma beda karakter sama Bandung yang kemarin kita ini ya. Bandung yang kemarin sama Rifki itu beda. Beda. Ini kalau kemarin Bandung yang banyak omong, ini agak kalem nih. Bandung aliran kiri atau kanan ya. Nah, Mas Asrul ini ya, dulu di Bandung, kalau kata Mas Rifki itu ya, di Bandung itu dulu terkenal nyaman dalam artian itu adem kotanya. Itu sama apa kemarin tuh di episode 6 itu? Pokoknya kalau Bandung itu bukan hanya sekedar kata, Tapi melibatkan perasaan di dalamnya. Iya. Nah, kalau menurut Mas Asrul ini ya, kayak seperti kalau menurut anggapannya Mas Asrul ini, Bandung itu menurut maknanya untuk Mas Asrul itu apa sih ini? Makna kota Bandung ya. Tempat kelahiran mungkin, tempat tinggal atau Ya. kayak gimana sih Bandung itu? Ya karena salah satunya tempat kelahiran Bandung. Dari kecil memang tinggal di Bandung, kemudian juga Lahir di Bandung Mas. lahir di Bandung, sampai sekolah di Bandung. Oh, Tapi memang pada waktu kecil itu juga aku memang mengimpikan gak mau tinggal di Bandung. Oh, kenapa? Iya. berarti enggak Kenapa? Ini beda nih. Beda nih, Beda cerita. Ya, episode sebelumnya, orang Bandung yang sebelumnya ini adalah dia pengen tinggal di Bandung. Tapi ini Mas Asrul enggak. Mas Asrul orang Bandung yang dari kecil nggak pengen tinggal di Bandung. Kenapa? Alasannya kenapa Mas Asrul? Alasannya kenapa nih enggak tinggal di Jadi Bandung? entah kenapa ya, mungkin kan waktu pelajaran SD itu dulu pernah ada pelajaran terkait SD. Urbanisasi, Perpindahan penduduk gitu ya. Ya pokoknya banyak lah pelajaran. Itu kalau nggak salah ya. SD kelas 5 ya mungkin ya, atau kelas 6 ya. Nah jadi semenjak itu tuh aku terinspirasi gimana caranya sih
suatu saat itu ketika sudah gede, aku malah pengen merantau. Oh, berarti udah terpikir di waktu kecil itu, ketika pas pelajaran urbanisasi, transmigrasi, kayak pengen ngalamin gitu ya? Iya, betul. Jadi waktu pas pelajaran itu nyimak pelajaran benar. Oh ternyata ke ya mungkin ya penjelasan dari gurunya cukup menarik. Menarik ya. Cukup menarik ya. Bener. Ini sampai aku ingat bener. Berarti sebenarnya aku sama Mas Hasil mirip. Jadi waktu pas memang penjelasan waktu itu kan kalau nggak salah pelajaran apa ya? Waktu urbanisasi itu kalau IPS ya. Pas IPS itu ketika kita kan waktu masih kecil itu kan suka main-main kan, jalan-jalan, traveling gitu kayaknya pas pada saat pembahasan transmigrasi urbanisasi itu kita perpindahan antara pulau ke pulau satu, antar kota ke kota satu kayak kita pengen ngerasain gitu. Ya kayak gitu. Oh iya kayak gitu ya. Oh. Jadi dari kecil tuh udah nanti gede pengen keluar dari Bandung, dari kota. Bandung bahkan keluar dari Pulau Jawa. Pengen ngerasain apa yang itu yang dulu secara teori ya. Dulu juga nggak tahu ya kenapa. Sempat kepikiran pertama tuh pengen pertama kali keluar dari Pulau Jawa itu ada ke Pulau Kalimantan. Kepikirannya waktu masih kecil gitu. Karena kan dulu kan ngelihat Kalimantan tuh pulau gede gitu ya. Iya, karena waktu pas SD itu kan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu kan. Tapi kok Kalimantan di tengah dan kayak mirip orang gitu, ada hidungnya gitu kan. Ya itu tertariknya ke situ. Jadi entah kenapa apakah itu sebuah doa atau apa akhirnya jadinya memang orientasiku waktu dulu memang nggak mau kerja atau nggak mau keluar ya kalau bisa di luar Bandung ya. Karena waktu dulu tuh sekolah pun juga aku kan waktu masih kecil itu kan ngikut nenek, ngikut kakek gitu ya, terus ngikut keluarga lah ya. Jadi sekolah tuh meskipun agak jauh dari tempat tinggal di rumah, itu pasti pengen nyarinya juga yang jauh lagi sekolahnya. Oh, emang dari kecil emang pengen yang cari jauh-jauh gitu ya? Iya, cari jauh-jauh memang. Nggak suka deket-deket bro. Jadi waktu pas sekolah pun, jadi mungkin SD SMP itu di daerah yang ini ya dekat rumah lah ya. Tapi SMA tuh udah mulai jauh. Udah mungkin perjalanan ke sekolah itu sekitar 2 jam lah ya. 2 jam. Aksesnya pakai motor atau enggak ngekos malah? Enggak, paling pakai kalau di Bandung kan masih angkot ya. Masih angkot ya. Senang banget pakai angkotnya itu. Kuliah pun juga nyarinya yang agak jauh. Pada akhirnya juga ngekos sih. Nggak suka. Pokoknya kayak nggak suka gitu ya kalau deket-deket sama tinggal di rumah. Atau karena memang nggak suka tuh kurang keren gitu loh. Kurang keren atau kan biasanya nggak keren. Kayak deket rumah, masa sekolah zaman sekarang deket rumah gitu kan. Enggak ya, memang keinginan sendiri kali ya. Ya salah satunya memang salah satunya pengen entah kenapa ya, kadang suka nggak nyaman ya. Nggak nyaman pribadiku ya, nggak nyaman itu kita tinggal udah dari kecil di situ, habis itu sekolah di situ, kegiatan di situ, ketemu orang ya di situ aja ya, nggak nyaman, jadi pengennya tuh yang lain lah, keluar lah ya, suasana baru ya gitu ya, meskipun ya lumayan lah ya, jauh ya dari rumah itu. Coba jauh 2 jam kalau mau ke ini. Mirip pemikiran Jawa sih, enggak deh? Iya, nggak tahu juga ya. Karena kalau dibilang katanya ya, aku juga nggak ngerti. Katanya kalau orang Bandung itu kan pada nggak mau keluar katanya gitu ya, katanya gitu ya. Cuman nggak semuanya mungkin ya. Nggak semuanya. Ada juga orang Bandung yang memang suka keluar sebenarnya. Iya. Kayak Mas Asril ini kan sebenarnya. Gitu mungkin. Iya. Nah, tapi bukan berarti yang kalau tadi pertanyaan Mas Dimas ya, bukan berarti Bandung itu sesuatu yang aku pengen bukan itu. Cuman menurut aku tuh Bandung itu ya sebuah kota yang mungkin akhirnya itu aku targetku adalah ketika aku udah masa tua mungkin aku pengennya di Bandung. Oh gitu. Berarti tetap balik ya. Ya, jadi kalau menurutku Bandung itu adalah kampung halaman lah. Kampung halaman. Saya pikir tadi
tak kira pengen tua di TW. Oh, iya. Bandung tetap oke. Tetap Bandung. Jadi menurut aku ya Bandung itu ya Tempat pemberhentian terakhir nanti ya, mungkin jadi ya. ketika sudah Menghabiskan masa tua. itu pengen ini, tapi sebelum menjelang ke masa pensiun atau masa tua ya pengen keliling-keliling dulu lah. Keliling-keliling dulu, cari pengalaman gitu ya. Iya. Itu nanti kan bisa jadi cerita ke Iya, anak-anak cerita gitu ke ya, anak-anak. ke cucu-cucu. Iya sih. Dulu kalau tempatnya Mas Asri lahir di Bandung Kota atau di mana itu Mas? Jadi keluarga saya itu kan ini nomaden ya, nomaden pindah-pindah. juga. Oh, pindah-pindah. Terus juga Tapi di area Bandung masih pindah-pindah? jadi keluarga saya itu kan campuran ya, jadi Oh. bukan asli Bukan Bandung, asli Bandung. tapi kalau ibu saya itu kan Bandung, Sunda. Bandung asli. Sunda. Kalau bapak saya itu Sunda juga, cuman Sundanya Banten. Oh, Banten. Oke, iya, Jadi iya, Banten beda. sama Banten ketemu sama Bandung lah ya. Sunda Ya. asli lah ya. Nah, Iya. jadi waktu itu ada ya keluarga nenek saya juga tinggal di Bandung, tapi ibu saya kan dapat dinas kerja di daerah, mungkin pernah dengar ya nama daerahnya, tempat wisata di Bandung Selatan, Ciwidey. Ciwidey. Oke, Oh, Ciwidey tahu. Jadi Air hangat itu ya? ya Iya kan? Iya bener kan. Air hangat. kawah putih. iya. Jadi aku kalau salah lahir tuh di Bandung, tapi mungkin masa kecilnya lebih banyak di Ciwidey. Oke. Lebih banyak di Ciwidey. Jadi karena kan ngikut ibu ngajar ya. Ibuku kan Oh, guru. Ibuku guru di Ciwidey. Jadi dapat dinasnya di Ciwidey. Jadi banyak tinggalnya ya kecilnya di situ. Di Ciwidey. dari SD. Lahir juga di Ciwidey juga. Enggak dong, Lahir di Bandung. Oh, di Bandung. Terus tinggal tapi, besar di sana. tinggal besar di Ciwidey. Ciwidey, SMP SD sampai SMP. Kemudian itu pas SMA Pindah lagi. ibu masih tetap di Ciwidey karena masih belum Masih ada dinas. masih dinas ya. Cuman pas SMA itu ya pengennya nyari yang di Bandung. Oh, ya tadi kan Jadi makanya perjalanannya cukup jauh karena Ciwidey ke Bandung Kota itu jauh. Karena dulu kan kalau sekarang kan enak kan ada Enak, tol. ya. Kalau Enggak. dulu kan Dulu nggak nggak ada, ada, ya. nggak ada. Jadi Pernah cukup jauh lah 2 jam. soalnya. Itu ada angkot dari Ciwidey ke Bandung. Ya ada. Jadi berangkatnya tuh Ada, aku ada. setiap habis sholat subuh. Sholat subuh. Jadi tiap hari Sampai tuh jam 5 Kayak di set jam 5 itu udah berangkat. Berangkat. Udah berangkat naik ini lah. sampai sekolah jam 7. Ya sampai sekolah jam 7 kurang, jam 7 gitu. Tergantung ya. Iya sih, kayak kalau di Bandung tuh ke daerah-daerah yang jauh tuh pasti angkot masih Masih ada. Masih ada ya? Ada jangkauan angkot ke sana ya. Memang di Bandung kayak gitu. Ya kayak di Jawa ya. Jawa juga Oper. gitu ya. Oper. Oh iya oper-oper Iya. ya. Oper sini. Tapi ada terjangkau gitu. tuh ada. Ya mulai dari situ sih seneng ya sebenarnya mulai SD ya. Mulai SD Seneng, ya, seneng. ini ternyata pengen Pengen kesana kemari ya. kemana-mana gitu kan. Makanya waktu pas SMA itu kan, waktu SMA itu karena ini ya, karena banyak teman yang jurusannya IPA. Mas Adil dulu apa? IPA apa IPS? IPA. IPA. Oh, IPA. oke. Jadi waktu pas SMA itu ngambil jurusan IPA. Tapi sebenarnya mungkin hatinya tuh nggak ke IPA ya. Karena waktu pas pelajarannya itu susah masuk Pak. Sampai IPA juga ya? Jadi aku tuh dulu Sampai IPA kan? dipaksa IPA. Oh, dipaksa IPA. Dipaksa Tapi IPA. kan. Tapi dipaksa bang. Jadi kalau zamanku dulu itu kan Heeh. IPA sama IPS itu kan kelas 3. Iya. Oh, kelas 3 ya? Ya, Nah, kelas 1 dua. 2 itu kelas 2 itu penjurusan. Kan kalau mau lulus tuh ke IPA atau IPS. Nah, waktu itu aku dijurusin, kan memang dipilih kan. Kelas 2 di screening terus dijurusin. Oh, kamu dipilihin sama wali kelas. Kamu masuk IPA, IPS, IPA. Aku masuk jurusan IPA. Aku yang nggak mau, Pak, nggak mau gitu. Aku nggak mau masuk IPA. Ah, nggak bisa, kamu harus masuk IPA. Nah, pas pada saat udah masuk kelas 3, hari pertama itu, Bang, aku masuk di kelas IPS. Jadi pas udah mulai pelajaran tuh kan, kamu ngapain di sini? Enggak, aku mau masuk IPS, aku bilang gitu. Gitu.
Terus aku dipanggil sama kepala sekolah. Kenapa kamu masuk IPA? Terus dikasih tahu, ini IPA tuh kayak gini, nanti masa depannya gini. Ya udahlah Pak, sebesar aku tak ke sekolah IPA aku. Aku dipaksa IPA aja, Andre. Berarti aku doang yang IPS berarti ya? Iya. Jadi waktu pas SMA itu kan kalau di SMA aku tuh kelas 1 masih general General. Satu general. Kelas 2, kelas 3 itu udah diarahin. diarahin. Kelas 2 tuh udah sudah Sama. pilih Iya. IPA atau IPS. Nah, berhubung kelas teman-temanku 3. tuh banyak yang IPA IPA gitu kan. ikut. Ya udahlah ikut ya. Terus gitu. sebenarnya enggak ya? Padahal enggak, Hmm. gitu kan. Ya salah juga ya. Waktu pas selama 2 tahun enggak agak sulit Agak sulit mencapai lah, fisika, kimia, biologi pelajarannya. lah. Jadi setelah lulus SMA, kuliahnya itu malah aku akuntansi ya? Bisnis. enggak, aku ngambilnya itu pariwisata. Hah? Pariwisata? Oh, awalnya Jadi aku Awalnya. jurusan itu sebenarnya lulusnya pariwisata ini. pariwisata. Iya. Lulusan D3 pariwisata. Iya kan? Iya, jadi setelah SMA itu lulus, itu kan daftar ke Politeknik Negeri Bandung kan, Ya, Polban. Polban. Nah di Polban itu ada jurusan non teknik kan ya. Ya, ada. Non tekniknya itu jurusannya administrasi niaga. Cuman kan ada program studinya, AN, ya. ada administrasi bisnis, Ya. ada marketing, gitu kan, ada pemasaran lah ya, pemasaran, terus ada program studi perjalanan wisata. Ya. Nah, aku ngambilnya yang perjalanan wisata itu. Oh, itu prodinya ya? Ya prodinya. Jurusannya AN, Tapi banyaknya belajar tentang pariwisata. Iya, jadi ya selama 3 tahun di kuliah tuh ya belajarnya tentang Pariwisata. Sebenarnya cocok jadi tour guide Mas. Itu enggak juga, ya bukan target juga. Enggak juga kali ya. Karena mungkin spekku enggak gitu juga kali. Ini kayaknya orangnya nggak cocok jadi tour guide ini. Nggak tahu. Dulu mungkin karena kepikiran ya pengen oh kalau ke pariwisata bisa Jalan-jalan. gitu kan, bisa jalan-jalan. Ya memang basicnya masyarakat asli suka jalan-jalan sih. Pengen ini ya mungkin karena itu ya. Iya, basic suka jalan-jalan. Jadi waktu pas zaman kuliah itu, zaman kuliah 3 tahun itu kuliah tuh tiap kan kalau politeknik kan kuliahnya itu mirip sekolah ya. Iya, Dari pagi kayak aku kan. sampai sore. Pagi sampai sore. Sabtu Minggu dari kan jam 8 sampai jam 2. Ya jam 8, jam 2 atau jam 8 sampai jam 4 malahan Ya. kadang-kadang gitu kan. Nah pas hari Sabtu Minggu kan libur. Nah Sabtu Minggu aku ada kegiatan. Jadi Sabtu Minggu itu aku kerja di Dari awal semester itu udah kerja. Jadi bukan kerja ini Part-time, ya, bukan ya? part-time gitu ya, Part-time. bukan kerja full gitu. Jadi kan kalau Sabtu Minggu itu kalau di Bandung rame ya destinasi Ya, itu, oke. destinasi wisata tuh Rame lah. rame pasti, lah ya. iya. Ya, nah, Tukang parkir. enggak juga. Aku lupa itu. Tapi kalau itu menjanjikan nggak apa-apa sih ya. Enggak kan kalau pekerjaan yang hubungannya sama pariwisata part-time. Tukang parkir gitu ya benar. Oh bukan ya. Apa Mas? Dari kerjaan itu apa? Sabtu Minggu itu dulu aku masuk ke kan contohnya kayak di Cihideng. Cihideng itu ada tempat wisata ya permainan banyak lah ya, ada permainan anak atau apa gitu ada. Jadi ya Mana itu? jadi instruktur di situ. Instruktur itu kayak tour guide gitu kan? Jelasin ini gitu kan? Ya lebih kayak gitulah. Jadi kayak kan bayarannya lumayan ya. Maksud bayarannya tuh Kayak gimana Mas permainan anak-anak? Misalkan nih ada permainan anak sebenarnya ini. sih jadi lebih kayak penjaga lah. Oh, jagain. Jagain. Kan ada yang nanya cara mainnya kayak gini. Iya kayak Oh, gimana oke. gitu. Terus kalaupun ada anak-anak kita jadinya ngikut juga. Oh. Jadi ngikutin ini kayak anak Rombongan kecil TK gitu. rombongan TK. Itu ya kita jadi tour guide-nya itu Sistem gitu. juga. Jadi kayak gimana kan ngurus anak kan. Oke. Nah jadi ya untuk dulu kegiatannya Oh, gitu. part-time-nya itu? Part-time itu. Kalau nggak di situ masuk ke tempat wisata lain ya jadi pokoknya yang hubungannya dengan inilah ya dengan wisatawannya lah. Jadi apanya? Jadi kadang-kadang ya bantu-bantu beresin
setelah beres bantuin IO. IO kalau misalkan ada event-event Kayak gitu. Oh iya. Berarti ngelamar itu part-time itu yang ngelamar juga ya? Iya, ngelamar juga. Jadi kan ya. ada beberapa teman ya ada juga kan, bukan aku aja. Jadi ada beberapa orang yang barengan kerja di situ, ya kita ngabisin itu. Mungkin kalau zaman dulu kan belum ada Gojek sama Grab ya. Mungkin kalau sekarang ada ya mungkin dilakuin itu kan. Iya. Buat tambah-tambah Mas, Iya, lumayan iya, kan oke. sekali itu ya buat Lumayan. anak kos lah ya, buat anak kos lumayan lah ya. Buat sangu lah ya. Buat sangu gitu kan. Oh. Selama 2 hari lumayan daripada tidur-tiduran kan di Itu pure berarti Mas Asril kerja part-time itu memang buat cari penghasilan sampingan ya, bukan Iya. untuk daripada aku nggak jelas nganggur. ya Atau salah mungkin- satunya ya karena atau pengen mungkin- ada tambahan, juga Berarti kebutuhan kali ya, kebutuhan kali ya. enggak gini. Apakah memang secara uang saku dari orang tua itu kurang atau memang kebutuhan Mas Asril pada saat itu lagi banyak? Enggak juga sih, sebenarnya kebutuhan uang saku dari orang tua cukup aja Cukup sih aja. sebenarnya. Maksudnya dibilang banyak yang enggak Cukup juga lah ya. gitu, tapi Cuma dibilang pengen sedikit punya juga enggak gitu. ada tambahan Tapi pengen gitu. ada lebih gitu kan. Lebih ya. Karena nggak bisa minta lebih, nggak dikasih lah ya. Jadi ya jadi Nah, berarti kan kalau ada lebihnya, berarti Mas Asril pada saat kuliah kerja itu pengen ada sesuatu apa misalkan pecinta game misalkan, terus pengen beli ini itu segala macam biar beli nggak HP kayak atau beli apa HP gimana. atau dimanfaatin untuk apa Mas yang Zaman segitu HP yang Sony Ericsson ini apa Ya. ditabung? ya Uangnya dulu ditabung zaman atau- dulu itu kayak beli HP, beli laptop dari uang sendiri. Oh, itu ya nggak gangguin uang saku berarti Ya ya? nggak gangguin. Oh gitu ya. Dulu kan zaman Buat- HP itu masih mungkin Sony waktu Ericsson. kuliah itu kan masih belum begitu juga ya. Iya, iya, HP iya. itu ya mungkin kelas Iya. pas kelas Itu belum terlalu nggak terlalu booming lah ya. booming lah ya. Booming. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya lah mungkin ya. Pada Ya, saat itu. ya lumayan Mas. Nanti kan kalau sumpama dapat hasil penghasilan dari part time itu ya bisa ya namanya juga kalau kita mau jalan-jalan gitu kan, Ya. mau nonton gitu kan, Ada uangnya. ada lah ya Ada gitu uangnya. kan. Nongkrong. Ada nongkrong, Iya. ada lah gitu. Iya sih. Karena tipikal dulu ya aku sama teman-teman itu tipikalnya juga nggak tahu ya, mungkin nggak agak beda jauh lah kalau sekarang ya. Kalau dulu seneng nongkrong dulu Menarik nih. dulu Ya. gitu ya dulu. Nongkrong dulu di mana Mas Hasil? Kalau zaman kuliah gitu di Bandung gitu. Kalau zaman kuliah kan masih ini ya, masih belum uang tuh kan masih Ya, uang Masih uang pas-pasan mahasiswa lah ya, lah. uang mahasiswa tahu sendiri kan kayak Mahasiswa gimana ya. ya. Sekelas burjo lah. Jadi kalau dulu itu ngabisin malam minggu itu kan di kelas itu kan banyak lah ya, teman-teman itu ada mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang gitu ya. Ya motoran Motoran nih keliling Bandung gitu Jadi kan, keliling Bandung. bukan klub motor itu enggak kan? Enggak, motoran. Motoran biasa Motoran lah aja ya. motor biasa keliling Bandung, terus pas di nongkrong di tempat angkringan lah kalau di Ya, istilah sekarang ya, ya, angkringan, angkringan, gitu kan, oke. angkringan. Atau kalau di sana kan kita juga sering nih ke daerah Lembang, Oh, Oke, berarti naik ke atas ya. teater, berendam gitu kan. Iya, iya. Oh, iya, iya. Yang Berendam berendamnya bisa sampai subuh. Yang berendamnya ini pernah Mas Hasil cerita saya Mas. Berendam sampai subuh gitu. Jadi hobinya Mas Hasil dulu berendam. Iya. Waktu, Iya. waktu di kampus. Iya. Jadi ada kalau ya Mas ya, Iya. kalau misalkan pas lagi event terus capek atau apa ke atas Iya. berendam. Jadi dari dulu itu hobiku mungkin sama teman-teman itu juga sama ya. Berendam. Jadi berendam, tapi berendamnya kan nggak Coba. sore, nggak sore, nggak pagi, Coba Mas. tapi tengah malam. Tengah malam. Bayangin berendam itu tengah malam sampai subuh ya kan. Sampai subuh. Ini kan Keriput yang mendasari hal itu apa Iya. Mas? Kok bisa Terus berendam jam sampai 12 sampai tengah jam malam? 4. Apa emang biar sepi atau Enggak. saat itu sepi? Justru mungkin kalau Mas Abad coba main ke daerah
Lembang lah ya. Ya. Sari Ate, tapi aku nggak terlalu suka kalau Sari Ate. Ada Sensasinya mungkin ya. sensasinya ya beda. Malah makin rame mas. Loh, tengah malam malah makin rame. Rame. Cari- Kalau cari kalau ke cewek ya waktu itu ya. kalau ke Bandung makin rame. Iya. Kalau Nah, alasan- ini ada cerita juga. Jadi pertama aku nikah, kan? Habis itu kan pulang ke Bandung nih. Aku ajak nih, ya kan? Oh ya pas udah nikah. Udah nikah ya. Istri diajak ke Bandung. Diajak ke Bandung. Jalan-jalan di Bandung kan. Teman-teman kuliah dulu. Teman-teman kuliah, Dulu. ya. Dan hobinya masih sama gitu kan. Oh teman-temannya. Berenang. Jadi diajak berendam tengah malam sampai subuh. Istriku kaget juga. Oh itu waktu itu pas diajak ke sana Mas Hasil juga. Udah berendam? bawa istri, udah tak bawa istri. Mas Hasil berendam, diajak sama teman-teman. Iya, jadi kan tak bawa istri nih ke Bandung. Istri diajak berendam juga enggak? Diajak lah. Oh diajak Diajak. berendam. Tengah malam. Tengah malam. Sampai subuh. Iya. Aduh, berendam tengah malam sampai Tengah subuh. malam. Jadi Iya. kan bingung apa? Ya dia kaget. Ada ya kayak gini ya. Berendam kok subuh gitu ya. Kaget banget. Iya kan. Emang waktu itu kan pas ini ya. Pas malam Minggu rame juga kan. Terus juga ya sambil makan jagung gitu kan. Oh, oke. Ada gitu-gitu Ya, ada juga itunya ya. Oh. Ada api unggunnya, Oh, iya, jagung. iya. Sambil nonton kalau ada pertandingan bola kan. Oh, ada sambil juga tuh? nonton. Ada. Oh, asik banget. Jadi asik sih. Aku sana. Tempatnya ada tuh yang enak lah. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Cuman di situ menarik gitu. Makanya istri itu kaget. Kaget. Pas Terus ajak waktu tuh. kaget gimana Mas? Ya dia Nggak nanya. nggak anak-anak nanya ya? nggak ada apa. Cuman mungkin dia tuh kaget aja. Kaget aja. Kayak gini ya kebiasaannya. Seperti gitu ini kan. kan kebiasaan Seperti suamiku. ini. Tengah malam. Alasannya apa ya kira-kira ya? Apa ya ini ya? Mungkin beliau mengamati kan. Alasannya apa ya kira-kira? Jadi Tapi mungkin alasannya pulang dari berendam ya tak cari makan. cari makan, Makan ya. subuh. Oh pagi-pagi itu cari makan. Enggak pagi subuh jam 4:30 Nggak ngantuk kan? Mas? Iya, Ngantuk kan nggak? itu. Ngantuk nggak? Enggak ngantuk. Kan Berarti- berendam air panas kan ya otomatis setelah berendamnya itu kan Ngantuk ya ya? ngantuk kan. Karena udah subuh kan, kita nggak tidur juga kan. Enggak tahu ya, tapi Nggak tidur? Enggak tidur. Pagi juga nggak tidur? Ya pagi tidur. Tidur. Kan, Tidur. pas pagi tidur tapi Pas berendamnya enggak? Enggak, pas nyari makan ya susah ya subuh nyari makan Cari paling makan. paling kalau mie, kita mie cup. enggak biasa ya dari dulu tuh sampai zaman waktu itu tuh pulang berendam pasti makannya itu yang buka itu hanya ada McD di BIP di Bandung Indah Plaza. Bandung Indah Plaza. Ini berendamnya di mana Mas tadi tempatnya? Lembang. Di Lembang. Di Lembang ya. Di Lembang. Kebetulan kalau dulu waktu zaman kuliah kan masih pakai motor ya. Berarti dari Bandung jam berapa? Jam 9-an gitu ya? Dari Dan Bandung. malam Jauh Luncuran dari ke sana. Bandung itu jam 10 kan setengah 11 atau jam Setelah 11 malam, ya setengah Oh. 11 sampai saya jam 12 jam 12 berendam. ya berendam santai Berarti 4 jam itu di situ ya? ya santai ya maksudnya nggak selamanya berendam ya Oh enggak, naik gitu turun, kan. nikmati apa Nikmati makanan, jagung jagung, apa, terus berendam lagi. berendam lagi Semakin ramai tadi, yang menarik ya ternyata semakin Iya. malam semakin ramai mungkin ya. iya Itu kan puncak-puncaknya kedinginan ya. Iya. Itu kan paling dingin ya. Jadi rasanya tuh nikmat kali ya. iya Suasana coba aja tapi suasana di luar dingin, Heeh. tapi dadanya anget gitu. iya coba Sensasi sih. sensasinya beda ya menarik sih. Itu kok menarik. Aku mungkin praktekin di rumah dulu aja kali ya. Di rumah Aku apa? tapi berendam pakai air biasa dipanasin jam 12. Ya, tapi beda mas sensasinya kan kalau itu kan berendam yang di luas gitu kan Ya, tak suruh istriku masak di ember dulu nanti. Kalau tak berendam jam 12 Jangan rasanya. panci berarti. Iya, iya. Ya, itu dulu kegiatan waktu dulu ya paling kalau nggak itu
keliling-keliling ke, mungkin kalau di Bandung dulu tuh ada Bukit Bintang gitu kan. Bukit Bintang. Bukit Bintang. Itu di Lembang juga. Kayaknya juga ya? Juga. Tapi sebelum ini. Oh, Bukit kayak Bintang tuh di Bandung tuh banyak. kayak di Dago gitu. Dago Dago ke atas lagi. Paling nongkrong di situ, ambil apa lihat Lihat kota Bandung dari atas ya. Kan Indah sih. ada warung-warung tuh. Dekat di Dago sih. Iya, atau cari makan kan di Puncut dulu kan. Ya senang sih. Iya. Terus Mas Asri kan punya hobi main game ya, emang dari dulu kan Mas? Iya. Kalau main game itu PS memang gitu waktu itu. Iya, dari bolos kuliah PS itu sampai kayak gitu. Enggak pernah bolos kuliah enggak? Kuliah enggak? Nah, jadi kalau waktu pas zaman kuliah itu aku memang stop main game tuh. Oke, stop. Stop. Oh, pas kuliah stop. Stop main kuliah itu kegiatannya lain gitu Mas. Oh, enggak main game gitu. Nggak Main main game. game. Maksudnya Mas alihkan gitu ya? kalau dulu kan belum ada zamannya mungkin udah Dulu ada ya gamenya online. apa, Mas? Dulu 2000 berarti 2007 kan? Mas ke warnet dong berarti. Iya, warnet. Iya, Warnet. pasti zamannya itu game dulu tuh. Game-game 2000. online. Ragnarok. Ragnarok, game LF, online kan? Flatworld, Oh iya. Iya. Ayoden lah, Iya. apa yang nanti. Age of Empire. Nah, enggak itu sampai lama banget. Kalau itu game PC itu. Game PC itu, Nggak kalau itu. online itu. Itu game bukan aku udah tua banget. Anjir. Ya kalau main game kan dari kecil ya, dari kecil Suka main Kan game. dulu kan zamannya waktu pas SD itu ada rental PS ya. Oh, PS1 sering main. ya. Oh, suka bolos berarti Iya. itu. Iya, suka bolos sekolah main PS ya. Iya. Sama Mas. Kalau waktu pas kuliah itu karena Kenapa, Mas, kok di-stop? teman-temannya, Suka jalan-jalan tadi. iya karena beda kegiatan, beda kegiatan aja. Berarti nggak kepikiran untuk main game lagi, nggak punya. Ini mana Ragnarok? Ya nggak juga sih, maksudnya Kadang mainnya tapi bukan bukan Pemain online banget ini, gitu. cuman sekali-kali kayak kalau ada Sekali-kali. pertandingan PS kita main PS bareng gitu kan, tapi Oh. nggak sering. Game yang Mas Asri suka apa biasanya? Game PES. game gitu PS sepak Kalau bola? PS bola. ya pasti ya Winning Eleven atau kalau pas sekarang Pro Evolution Soccer Pro Soccer ya. Evolution. Soccer. Oh, berarti soccer gitu Ya, ya. itu aja sih. Selain itu paling kayak fighter atau apa atau mungkin Fighter RPG. Enggak. Yang mungkin Street Fighter yang antara Oh, ini iya, gitu. iya. Enggak. Fighter apa? Apa duel. Mungkin sampai sekarang aku masih hobi main Ragnarok ya. Ragnarok ya. RO. RO ya. Game-game RO. Karena di situ banyak Apa? Hal-hal baru. Jalan-jalan Mas kan. Di situ. Bukan itu. Kalau di RO itu kan dulu kan main RO juga kan Iya. tahun RO. 2007 apa 2008 kan ada berubah. Dia masih pakai apa? PC ya, Bu. PC terus pakai voucher ya. Nggak pakai voucher kan. Voucher yang warna hitam sebulan gitu Ya, kan. sebulan berapa? Kita ketemu banyak orang kan di situ. Oh, ngumpul banyak orang. Kumpul. Dia ketemu banyak temen tuh di situ juga. Jadi waktu pas zaman kenapa main RO itu karena teman-teman SMA dulu memang komunitasnya pada main itu. Main RO. RO. Jadi ikutan. Nah waktu pas kuliah komunitasnya agak berbeda. Beda. Berendam tadi. Ya hobinya berendam tadi ya. Jadinya Berendam community. tapi kalau ke Bandung ya masih sering dilakuin sih berendam ya kan. Enak sih Mas. Aku jadi pengen Mas. Belum pernah Berendamnya, ngerasain. berendamnya itu enaknya itu ya dari jam 11 ke atas lah. Iya. 11 ke atas. Biasanya tuh berendam itu biasanya ya malam, kadang malam gitu. Cuma kalau sampai tengah malam sampai pagi itu belum sih. Berendam paling kalau teater gitu kan agak malam. Ya atau paling apa. kalau nggak kuat ya paling rata-rata sih orang Itu juga. pasti kan suasana dingin banget kan Mas. Iya di luar. dingin. Ya karena dingin kan enak di Enak dalam di air kan. dalam air. Bener kayak kita tuh pakai bed cover di AC yang dingin. Iya. Lebih enak di dalam air kan. Wah, enak banget gitu kan. Sambil santai ya, sambil ngobrol Iya. gitu kan. Dan itu banyak ya di sana itu pemandian kayak gitu banyak. Banyak. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Nah, kalau Mas Abad jalan-jalan ke arah Lembang atau arah ke Ciwidey juga banyak sih. Yang di jam-jam segitu itu rata-rata orang yang berkeluarga atau yang masih Enggak, bujangan? rata-rata bujang. Bujang. Mungkin bujang sama tapi ada juga sih yang Yang berkeluarga. keluarga ada? Cuman enggak yang Nggak selama bawa ini anak enggak pernah lah. bawa anak ya. Nah, lebih spesifik lagi.
Cowok apa cewek yang kesana? Cowok cewek juga campur. Banyak juga. Nah, Banyak juga. ada aja. Ada ya. Tapi cewek mungkin juga ada ya? secara kebanyakan ya mungkin cowok ya kebanyakan. Banyak cowok ya. Tapi cewek Karena juga tengah ada. malam kan. Tapi cewek juga nggak Ada juga. Ada juga. Menarik sih. Menarik apanya nih? Menarik. Itu kayaknya alasannya Mas Hasil sering. Aku jadi nak kesimpulan. Enggak lah. kalau menarik kesimpulan itu ya nggak tahu juga ya bagaimana persepsi aja. Kalau Mas Abad yang cerita, nah itu baru itu. Bisa langsung ditarik kesimpulan. Kesimpulannya udah pasti Pak ya. Udah pasti gitu. Benang merahnya udah kelihatan jelas ini. Oke, selain berendam tadi kuliah itu, dulu pernah wisata naik gunung nggak? Karena kan pantai kan murah kan. Naik gunung pernah kan? Suka naik hiking gitu nggak? Pak. Oh enggak. Enggak suka ya. Enggak. Tapi camping pernah. Tapi Oke, camping kalau kayak naik gunung kayak gitu enggak sih. Iya. Karena aku kadang orangnya suka capek. Enggak, Mas Hasil Pak, suka air. Iya, itu bener air, anak pantai deh. anak Suka ke kolam-kolam pernah. Gua suka ke Pantai. pantai. tapi jangan salah. Aku ke kolam renang, tapi aku gak bisa berenang loh. Sama, aku nggak bisa berenang juga. Makanya aku naik gunung. Nah, tadi kan Mas Hasil bilang dulu kan suka nongkrong nih ya sama teman-teman. Dulu ya kan. Berarti Iya. kan kesimpulannya nah, kita berbandingin sama sekarang nih. Emang Mas Hasil mulai nggak suka nongkrong tuh pas kapan? Enggak sih, bukan berarti nggak suka. Kalau sekarang itu Suka kan aja kan sebenarnya. suka, cuman sekarang itu Kayak membatasi enggak membatasi. Cuma sekarang itu lebih ke kan sekarang ada dua ini ya, dua anak lah ya. Oh, Anak. itu reason lah ya. Reason lah. Alasannya ya. Jadi Pengen untuk kayak menghabiskan gitu. waktunya itu Mungkin buat ya waktu pas anak gitu ya. enggak waktu pas pertama masuk masih kerja kan masih sering ini ya, masih sering Nongkrong juga nongkrong ya? ya. Oh. Mungkin Di mana waktu di Sungai Danau ya? Separi. Separi. Sungai Danau mungkin masih Masih sering nongkrong sering ya. ya. Cuman waktu pas ini memang bukan berarti nggak suka sih ya, Iya, cuman suka, cuma pengennya itu tempatnya mungkin yang berbeda yang bisa bawa bawa keluarga. bawa keluarga. Jadi Iya, iya. lebih ke mindsetnya udah langsung mindsetnya udah agak berubah nih, berubah. karena kan punya keluarga, punya anak gitu Ya, Iya, tapi iya, alasannya. jadi pengennya tuh ya mungkin pengennya tuh ya kalau ada ini ya tempat yang memang bisa nyaman untuk Nyaman mereka buat berdua keluarga. juga gitu. Iya, iya. Itu sih. Iya sih. Betul. Mungkin kalau sekarang agak nggak kayak dulu. Kalau dulu kan senangnya bisa sampai malam-malam gitu kan dulu kan. Sekarang itu udah Sekarang kan punya keluarga, Keluarga. udah lah, ya masing-masing terlalu juga ini. ya. Agak-agak Dikurangi ya. dikurangi Dikurangi, gitu ya. Betul. Dikurangi. Mas Hasan tuh udah pernah ke berapa tempat sih Mas? Menjelajah Maksudnya di mana? Separi. Waktu kerja lah. Separi. Oh, baru kerja. Kalau kerja mah ya Separi, Sungai Danau. Spari. Pertama itu Separi ya. Spari. Jadi dulu pertama tuh asalnya tuh aku nggak akan ke Spari. Jadi cerita awalnya itu penempatan itu awalnya bakal ditempatin di Sampit. Itu berberapa orang itu? 11 orang ya? Berapa orang? Oh, enggak sih. Enggak. Waktu itu penempatan awalnya itu mau ditempatin Sampit dulu itu ceritanya. Awal pertama jadi ini kerja ya. Awal pertama kerja itu di Sampit. Enggak, Sebelumnya. sebelum berangkat ke Oh, Spari. diundi. awal diundi. Oh, kamu ke Sampit. Kamu Sampit. Cuman entah kenapa berubah akhirnya ke Spari. Spari itu berapa tahun? Spari 2 tahun. Spari 2 tahun ya? Spari Jembayan kan? Nah, Separi Jembayan. 2 tahun. Pindah ke Sungai Danau. Sungai Danau yang paling lama. Lama ya. Sungai Danau 5 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun pindah ke sini 3 tahun ya? Pindah ke Sampit. Ya 2018 ya, 2018 atau 2021. Iya, 3 tahun. 2 tahun. Banyak sih, Mas. Udah Mas, sama 3 tahun udah kita di sini. Terus yang tempat yang paling Mas Asril
berkenang, mengenang terus yang paling enak gitu gimana Mas? Sungai Danau dong. Gak usah ditanya kalau itu kalau Asril. Dari tempat. Enggak, semua tempat itu enak sih. Oh, iya Semua sih. tempat itu enak. Enak ya. Jadi tempat-tempatan di Sepat Jembayan. Ya, sekali Jembayan. Itu tempat enak lah menurut aku ya. Menurut Mas Asril Menurut enak enak. lah ya. Kenapa enak? Enggak kaget lah ya, maksudnya, oh kok kayak gini sih, enggak lah ya. Enggak kaget. Apa? Mesnya nyaman, orangnya di Orangnya lingkungan juga, juga lingkungannya enak enak. gitu kan. Mau ke Samarinda deket. Lebih dekat. Tapi dari situ banyak belajar, apalagi waktu pas dulu di Spari itu tipikal aku itu nggak kayak sekarang. Jadi waktu pas dulu itu Dulu kita tuh aku gimana? termasuk orang yang temperamen lah. Oh iya kan? Temperamen. Mas Asril dulu temperamen. Iya maksudnya ya tipikal orang nggak sabaran, temperamen. sabaran. Terus mungkin keras kepala juga gitu kan. Jadi sering Itu berselisih sama Berselisih. atasan. oh, Batasan. vokal juga. Ya vokal juga, Oh, iya. vokal juga waktu pas di sana itu. Dari Mantap. dulu kan Mas Asril mungkin kayak gitu. Eh, Mas Asril rasanya waktu mungkin kuliah. Kuliah mungkin emang hubungan sama gitu teman emang mungkin udah gitu. kayak mungkin gitu. mirip-mirip kayak gitu juga Oh, ya. iya. Gitu. Waktu pas mulai di penempatan pertama gitu kan. Masih ke bawah sama ke bawah mungkin suasana tuh. sifat sebelumnya Suasana. mungkin ya. Jadi hampir beberapa kali sering ini ya, Crash. sering crash lah sama atasan apalagi kan. Iya, Ya sebenarnya maksudnya tuh baik, maksudnya cuman karena masih egonya masih Ego, tinggi ya, gitu anak kan. muda. Anak muda gitu kan. Mungkin sama-sama ego, Iya. beliau juga ego. Iya. Apa sih beliau juga ngajarinnya agak keras gitu kan. Akunya keras, Mas Asril akhirnya juga jadi keras. keras, sama-sama keras. Iya. Sampai suatu saat itu waktu di Spari itu sempat kepikiran udahlah Mau resign. mau resign Oh iya kan? dulu Oke. sempat itu tapi Gini amat kerja gitu. tapi Itu mah aku. tapi nggak ini sih mas. Karena mungkin karena itu ya karena masih masih Adaptasi lah. masih adaptasi. Ini terlalu idealis lah ya. Aku juga akuin aku salah juga waktu dulu tuh idealis. Jadi ketika di ini tuh sering ini dengan dengan atasan tuh udah nggak inilah ya nggak cocok sebelumnya. Tapi ternyata beliau juga ternyata bagus lah. Jadi kalau saya tuh nilai itu beliau itu meskipun awalnya keras, tapi mungkin dia tahu sifatku kayak gimana, dia akhirnya bisa nyesuaiin gitu kan. Dan lama-lama yang awalnya beliau ngajarin cukup keras, tapi lama-lama aku juga jadinya bisa ngikut itu gitu kan. Jadi bisa menyesuaikan ya. menyesuaiin dan banyak pelajaran lah sama beliau. Jadi Iya. mulai dari situ mulai Berubah. mulai berubah lah, Berubah. mulai berubah. Ah, aku nggak bisa kayak gini Nggak nih. kayak gini terus nggak bisa kayak gini terus, kalau kayak gini terus ya nggak akan pernah bisa ketemu orangnya ketemu maksudnya ketemu polanya seperti apa gitu kan. Terus beliau juga sering ngajarin ya mending lebih banyak mendengarkan gitu kan. Jangan terlalu banyak bicara, tapi jangan terlalu banyak defend juga, tapi banyak mendengarkan. Terus kamu tangkap apa aja gitu kan. Nah, jadi waktu pas pindah dari tempat satu ke tempat dua, maksudnya ke Sungai Danau itu menurut aku berkahnya itu gini. Jadi atas apa yang banyak diajarin sama Yang waktu Spari. itu tuh aku mulai kerasa benernya maksudnya tadi ajarannya di Spari beliau itu waktu pas aku pindah diimplementasikan di Spari. di Sungai Sungai Danau. Danau. Jadi ternyata apa yang sering dia bilang itu tuh inilah ya benar Bener ya. Jadi ya menurut aku guruku yang di Awalnya Spari itu stres malah jadi kayaknya malah yang menurut aku guru ya. iya jadi benar-benar menurut aku ya paling inilah ya Paling memberikan masukan ya. memberikan masukan ya. Jadi
sehingga paling- bisa sesukses ini. Enggak juga lah. Belum. Ya di Sungai Danau ya banyak belajar lah di sana di Sungai Danau karena kan ketemu banyak orang tipikal yang beda mas antara side-nya sini sama sini beda beda gaya juga beda gaya. Dimana jualan pertama tuh ke Pari itu cuman berapa ya 100 juta di Sungai Danau tuh 100 juta Di Sungai Danau. selama beberapa bulan 100 juta gitu. Oh, tiap bulan lah ya. Itu siapa sih? ya sama Rifit sama kayak yang sebelumnya Curhat. yang sebelumnya bisa jadi jualannya 4M 3M Iya. tiba-tiba pas ngasih down langsung jeklek turun. Jelek. Pas Pari itu bisa sampai Pemman ya. Ya waktu Pari. memang untuk pas pindah ke Sungai Danau langsung Ratusan juta, ya. ratusan juta tapi nggak Nggak lama. ternyata ketemu polanya ke customernya juga udah klik gitu kan akhirnya cuma alhamdulillah naik juga. Kliknya sama customer juga ada di ajaran yang Mas Asril terima tadi ya salah yes. satunya. Combine lah Combine. dari yang sebelumnya Sama kan yang kalau yang sebelumnya itu tipikalnya itu lebih mengajari terkait kita harus tahu detail ya, tuh detail tapi yang di tempat kedua itu ngajarin terkait gimana caranya kita persuasif dengan orangnya harus seperti apa gitu kan. Iya, iya, iya. Itu lebih banyak ngajarin itu jadi banyak lah di combine ketemu polanya akhirnya alhamdulillah naik. bisa naik. Meskipun nggak bisa merubah tipikalku juga ya. Iya. Biasanya mungkin tipikal IC yang mungkin nggak terlalu banyak ngomong atau apa mungkin bisa jadi ya. Kayak gitu. Iya. Oke. Kan karakternya beda kan. beda ya. Karena selama ini kan kita tahu ya mungkin Mas Asril kan orangnya kalem ya kan. Baru tahu nih kalau Mas Asril sebenarnya kemarin dulunya vokal, temperamen Iya. dulunya kan. Tapi kita bertiga yang kalem semua Lempit. kalem apa Aduh iya. Siap. Tapi itu kan berubah ya perjalanan waktu gitu kan perjalanan. Karena kalau nggak kita berubah ya nggak bisa berkembang gitu kan. Benar. Aku pikirku kayak gitu ya. Meskipun sekarang itu masih tetap ada rasa dimana kadang-kadang suka nggak sabar gitu. Iya. Tapi kadang bisa ngerem lah ya. tapi sekarang udah bisa ngerem. Bisa ngerem. Bisa ngendaliin lah, Bisa ngendaliin, kontrol. Nggak terlalu ini. Mudah-mudahan nanti juga tetap masih bisa seperti itu sih. Soalnya kan nanti kan depannya kan Mas Asril udah punya subordinat. Iya. Ini kayak omongannya si BM gitu. Dan ternyata punya dua bocah itu juga membantu. Membantu kita jadi nyadar gitu kan. Oh ternyata harus mulai sabar. Oh. Gitu loh. Ya, ternyata ya. Kontrol punya juga dua ya. bocah yang sekarang ini ya punya peran untuk kontrol. Jadi kontrol. akhirnya mulai ngebentuk lah. Bentuk ya. Karena kan anak kecil itu kan perlu kita sabar juga kan. Iya betul kayak gitu mirip gitu. Kalau ngerengek kayak gitu kan. Agak ngerasain ya. belum Bentar lagi. Bener, kata Mas Asril bener. Harus sabar, memang melatih sih. tapi tetap yang paling berkesan Sungai Danau Paling berkesan. iya Kota yang Ya mungkin- kalau kesan ya iyalah kan ketemu jodoh juga Dulu sih situ ya. juga. Tapi kasusnya KTP sana berarti. Enggak KTP Banjar. Oh, KTP Banjar. waktu KTP Banjar itu pas di Sungai Danau ya. KTP enggak, untuk KTP Banjar itu untuk sudah nikah aja. Sudah nikah ya? Nikah, pindah kan harus pengurusan KTP kan ya? Nikahnya itu di kalau nggak salah di Palangka ya. Enggak di Maratewe. Di Maratewe. Palangka, kok sampai Palangka? Apa ini? Palangka. TTW ya? Iya, iya. Oh. Enggak yang di mana Mas arah Pelihari enggak ya? Enggak. Bukannya di Pelihari dulu ya? Enggak, wah. Pelihari itu temanku yang nikah. sama Oh, temannya temannya Mas Asri. Ya, PSS juga, PSS Iya, juga. iya, iya, iya. PSS itu nikahnya waktu Di pas di Pelihari. Pelihari sama orang Pelihari itu. Kotanya seharusnya Pelihari itu. Nggak pakai R ya? Waktu itu pas
Mas Hasil masa-masa pendekatan saya termasuk salah satu saksi. Menjadi instruktur di customer satu. Saksi ya, customer. Saya waktu itu ngajar kan set. Wah ya kan, apa ini Mas Hasil main-main di sini ya kan. Terus aku tanya si Agus kan, Gus, itu customer Mas Hasil, gua itu customerku. Mas Hasil sini ngapain? Ngapel. Siapa yang diapelin? Itu. Oh itu, ya mau nikah itu. Termasuk salah satu saksi. Iya kan, kebetulan dapatnya customer kan, dapatnya. Padahal itu kan bukan customer Mas Hasil. Iya. Ya? Enggak, dulunya customerku. Oh, pindah ke Mas Agus. Iya, jadi waktu pas aku backup, terus kemudian ada datang Mas Agus, aku pikir gak mungkin lah aku backup terus karena gak mau ada di belakangnya gitu kan, ada omongan di belakang mentang-mentang ibaratnya mentang-mentang ini punya hubungan gitu kan. Punya hubungan, ya udah mending dilepas aja, dikasih ke Mas Agus gitu kan. Tetap aja ngapel. Tapi apelnya tetap apelnya. Jadi kalau visit itu bareng mungkin beliau ngikut. Aku ikut ya, aku Kamu ngapel kemana? Ke situ. Ikut yuk. Ikut ya. Jadi kalau saya ngapel ya kalau pas ASC kan enak kan ya, invoice kan banyak aja kan. Iya kan bisa jadi alasan kan. Iya. Ya udah, ada konser. invoice-nya itu kan dipilah nih berapa invoice ya kan. Jadiin satu TTC kan banyak ya, jadinya. di bawah satu TTC ini. Iya, besoknya bisa ada dibawa lagi. Aduh, besar. Jadi ada alasan kan. Jadi kadang dulu juga sempet nanya juga, kenapa ini kok sering datang gitu kan? Waktu pas belum dekat, kenapa kok sering datang? Cuman yang dibawa cuma satu invoice, satu invoice. Berarti waktu itu yang deketin Mas Asril ya, bukan sih? Iya. Enggak lah. Oh enggak, dia juga yang deketin aku. Oke. Saya kira ya, istri nanti, enggak. istri yang deketin. Enggak. Sebagai cowok kan harus yang duluan kan? Iya duluan. Siap kan? Terus akhirnya di Samarinda Mas ya? Itu waktu itu Samarinda tuh minta ya? Enggak minta. Enggak minta ya? Enggak minta. Jadi diminta juga sama, maksudnya bukan aku nggak minta, tapi diminta untuk pindah ke sini. Minta untuk pindah ke Samarinda. Diminta untuk pindah ke sini. Ya akhirnya ya Mas Hasil nggak ada. Kalau Mas Hasil itu tipe orang kalau misalkan diminta kayak gitu nggak ada defend atau apa, aku kayaknya udah nyaman di Sungai Danau deh. Enggak ya. Enggak. Pokoknya terima apa keputusan. Ya kan karena kita kan dari awal kan udah sempet tanda tangan dan udah dikasih tahu kan bahwa siap untuk ditempatkan di mana saja kan. Iya. Sempet ragu pas mau pindah ke Samarinda mungkin. Kalau ragu enggak ya. Enggak, cuman ya cukup kaget juga pindah ke Samarinda, maksudnya kaget kota. Itu kaget seneng atau kaget panik sesuatu yang berbeda lah gitu yang berbeda. Nah sampai Samarinda Mas Hasil gimana ngerasain kotanya enak atau kalau kotanya kan udah ngerasain ya waktu pas di dan kayaknya dari dulu sampai sekarang sih kotanya memang ada perubahan sih, tapi masih nggak terlalu signifikan ya. Masih hampir sama lah dulu kayak gitu. Iya. Cuman ya yang berbeda itu adalah pola kerja yang memang berbeda lah ya antara waktu di set sama di cabang ya berbeda. Kalau suasana kota gitu dari dulu Mas Hasil memang suka kota Samarinda gitu atau mungkin kayaknya punya cita-cita di kota mana, Balikpapan contoh atau mungkin kalau ya? Dibandingin Banjar enak mana? Banjar. Enak Banjar. Enak Banjar Mas. Alasannya Mas Hasil kalau dari Mas Hasil? Banjar itu ya paling seneng ya karena banyak makanannya ya. Pertama makanannya cocok. Banjar tuh cocok. Ya. Apalagi kan ada soto Bang Ahmad gitu kan. Enak ya. Enak kan, ada lontong orari kan. Terus makan khasnya itu banyak. Ya lebih cocok lah ya. Lebih cocok di Banjar ya. Banjar. Suasana juga enak.
di sana sih. Ini enak. Ya di sini juga enak, cuman maksud itu Banjir. kalau kerasan ya Pak, tolong Pak banjirnya di atas. Cuma banjir ya. banjirnya agak susah ya. Apalagi waktu pas zaman pindah ke sini, waktu pas lagi zaman banjirnya itu kan. Iya. 2018. Kita tuh pas zaman banjirnya itu pas saat itu juga pas banjir di Korpri itu 2012 ya Mas? Iya, itu pas yang lagi tinggi 5 tahunan ya. Ya Mas Rajimin kena itu loh. Iya. Samarinda. Kalau Nggak apa enak. Tapi Enak kok. Tapi ya nyaman lah. Nyaman. Menurutku ya paling pas lah kalau untuk tinggal ini kota nyaman lah. pas ya. Karena berhubung aku kenapa pengen Banjar ya karena memang ketemu istri juga di sana gitu ya. kan, terus juga rumah di sana ya kan? Ya udah. Iya sih. Udah punya Kalau investasi. ada kesempatan Kalau ya, misalkan bisa milih ya, bisa milih itu kayak Milih gitu. milih Banjar berarti. Kalau misalkan bisa dikasih Mas Asrul, tak kasih otoritas, milih kota mana yang paling kamu suka. Udah tempatnya di sana tuh pilih Banjar. Aku pilih Banjar, mungkin Pak. kalau suatu saat pengen gitu, tapi kalau sekarang enggak lah. Ya. Iya, Karena kan sekarang enggak. kalau sekarang pindah ke situ, Banjar. bisa jadi nanti tuh lama-lama kan keluar kan, jauh kan. Ya. Mending yang jauh Jadi pas dulu, di akhir. Jauh-jauh dulu. baru nanti Baru ke- Banjar. Iya. Oh, berarti kalau untuk sekarang kalau disuruh milih nggak mau, belum Nggak, mau. belum. Belum. Nanti aja Pak. Gitu. Tahu juga persaturan dunia. Iya. Saya ke Jawa aja dulu. Iya. ya gitulah. Pengen- Pada akhirnya nanti Pengen kesana dulu lah ya. ya Pokoknya masa di Bandung. Kalimantan terus juga sih. Iya. Kan Pengen keluar Sulawesi. Aku belum pernah di Sulawesi. Katanya Bandung ternyata Mas Asrul. Ya nggak apa-apa, bonus aja. Bonus berarti ya, bonus itu. Beda Jakarta ternyata. Tapi kalau istri diajak tinggal di Bandung, mau juga ya istri? Mau. Mau juga. Mau. Pensiun Siapa aja di yang sana. nggak mau tinggal di Bandung? Tapi kalau Iya sih. keluarga Mas Asril mau dibawa kemana aja sih ya, si untungnya gitu ya. Misalkan ke Sorowako, misalkan atau ke Sulawesi, kemana itu mau lah ya. Mau. Jadi Ikut lah ya. kebetulan memang dari awal tuh aku Udah suka udah komitmen. ngasih tahu ya, udah ngasih tahu bahwa kemungkinan itu nggak bisa tinggal di satu tempat gitu kan. Kalau kamu memang mau, ya, Ya, akhirnya ikut, kamu harus ikut harus gitu ikut. kan. Kalau memang nggak mau ya jangan, mending jangan. Jangan, udah dari awal kayak gitu. Kasih tahu. Oke, berarti kesimpulannya Mas Asril itu sebenarnya suka jalan-jalan. Nggak suka berendam. Suka berendam. Jadi kalau teman-teman di sana yang hobi berendam, nanti ada temennya, ada temennya hobi berendam. Iya. Jadi gampang nih kalau teman sama Mas Asril, tinggal ngajak, ya berendam nih. Ya berendam. Ayo. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Asrul ini, Mas Asrul ini pengamat sepak bola ini. Yang infonya aku sama Bang Pandu nggak tahu nih sebetulnya Mas Asrul itu fansnya klub bola mana sih ini? Nah, ini lah. Iya. Sebetulnya tuh fans Itu- klub bola mana sih ini? Kadang ngamatin masih- ini, klub ya, ini, kadang kan ngamatin ini. Sebenarnya Mas Masih jadi Asril misteri condong. ini. Kalau Mas Pandu kan Liverpoolian kan, kalau aku kan The Citizen kan. Nah, Mas Asrul ini apa? Mas Asril tuh Barcelona dicondong kan? di mana? Oh, Ya, Atau sekarang. Argentina? Atau mungkin Persib Bandung ya. Soalnya kalau Oh, iya. Bandung kan identik dengan Persib Persib, Bandung. iya, kan. kalau Persib ya pastilah. Pastilah ya. Pasti. Udah nggak bisa dipungkiri lah, namanya orang Baru pasti sama Persib gitu kan. Persib. Tapi kalau klub luar, nih. klub luar. Sebenarnya aku nggak ada identik satu klub ya. Nggak Oh, ada identik- gitu. Nggak ada identik satu klub, cuman aku lebih identik ke pola permainannya. Jadi kalau sekarang itu kenapa aku lebih suka ke City? Karena di situ ada perannya Ada Pep Pep Guardiola, gitu gitu tiki kan. taka dan lain-lain. Ya, jadi lebih ke Teknik. pola teknik lah. Tekniknya, pola Iya. permainan yang diamati ya. Lebih- Jadi lebih ke senang ke Jadi nggak identik di klub mana Klub tuh mana. Bang? gitu. Jadi waktu pas zamannya Pep di Barcelona, Bayern Munchen, Bayern Munchen. seneng juga Bayern Munchen.
Nah, Bosen. kan kalau misalkan ada orang yang identik di suatu klub kan kalau pas nonton bola kan pasti euforianya kan luar biasa. Misalkan nih ngegolin MU ngegolin, wow gitu. Kalau Mas Azril kalau nonton bola itu berarti kalau satunya gol, wow juga, satunya gol, wow juga. Enggak juga. Jadi gini. Jadi kalau di waktu di mana di Liga Inggris lah ya. Nah, Liga Inggris. Satu klub yang aku nggak suka lah ya, nggak suka itu juara itu MU. Oke, siap. Sama berarti. Sip. Berlawanan sama istriku suka MU. Sip. Betul sekali. Entah kenapa ya, aku nggak suka MU. Maksudnya jadi dulu tuh zaman masih ingat tuh di 2000 berapa ya, lupa ya, 2011 atau 2012 ya. Waktu pas City juara. Ya, City. Selisih Pas gol aja. Gol menit-menit terakhir. Aguero. Masih ingat tuh waktu pas di Spari itu kan, Spari. Jadi kita pendukung City di dua match kan, ada match 1, match 2 gitu kan. Match 1 itu pendukung MU. Ini pendukung City. Nah, waktu pas si City kebobolan itu. Mas Azril itu kan si MU menggolin tuh sampai menit terakhir. City, kan? Jadi orang yang dari match 1 itu lari sambil keliling-keliling kita buka baju sambil putar-putar bajunya itu Mas kan. Azril di match yang mana? Di match yang kedua Ya, ya, ada City itu ya kan. City. Oh, putar-putar itu kan. Karena aku kan nggak mau MU juara gitu kan. Nah, putar-putar gitu kan. Pas akhirnya pas kita menang, ya kita balik. Lah kalau misalkan pas pertandingan dua klub yang Mas Hasil sebenarnya ya nggak suka juga enggak ya juga suka kayak gitu, ada nggak pernah? Contohnya mau apa ya? Contohnya MU Arsenal. Nggak tahu. MU Arsenal yang penting Arsenal yang menang. Oh iya, berarti tetap ada condongnya. Iya, condongnya ada. Meskipun kenapa dukung Arsenal gitu. Ya. Padahal nggak suka-suka juga. Nggak suka juga, tapi mending lah ya. Mending yang menang ya. Oleh Arsenal. Oh, berarti euforianya kalau pas mereka tanding Arsenal tetap kalau ngegolin wah gitu. Udah teriak-teriak gitu. Kenapa ya dulu kenapa nggak suka MU ya? Mungkin karena terlalu superior ya. Ya udah superior mungkin ya. Zamannya Ferguson itu superior gitu ya. Jadi semua itu dibabat terus sama MU. Jadi kapan yang tim lain bisa juara gitu kan kalau ini terus ya. Oke. Kalau bicara itu Liga Inggris ini, kalau bicara Liga Spanyol sih, Liga Spanyol atau Liga Italia lah gitu. Ada klub condong favorit lah, mungkin kayak. Jadi kalau sebenarnya kalau pertama kali suka sepak bola itu kan waktu SD ya. Pasti Liga Italia. Iya pasti Liga Italia. Iya. Aku Interisti dulu, Inter Milan. Tim yang pertama aku suka itu waktu zaman masih di Liga Italia itu Lazio. Lazio. Inzaghi ya. Simone Inzaghi. Ya, Inzaghi. Dulu zamannya Roberto Mancini. Ya, Mancini itu strikernya. Papel Nedved gitu Ya, kan. Itu lah zaman itulah. Senang Lazio itu. Paling nggak suka itu AC Milan. Padahal Lazio yang apa? Lazio nggak juara gara-gara AC Milan. Ya, benar. Oke. Kalau Liga Spanyol karena ada Pep Guardiola aja ya, jadi senang Barcelona ya. Tapi semenjak setelah Pep gak ada tuh masih fans Barcelona nggak ini? Kurang lah ya, nggak terlalu lah ya. Pindah ke Bayern Munchen jadi senang Bayern Munchen. Itu lebih senang ke pola permainannya aja sih. Karena ada faktor orang ya berarti. Faktor orang. Oh, Karena berarti Pep pindah ke City jadi senang City. value people berarti. Value people bukan produk berarti. Iya. Bukan produknya klubnya, tapi people. People-nya yang diseneng Mas Hasil pindah, ya jadi suka itu. Ya itu, ya. bisa jadi itu ya kayak gitu. Oke. Oh berarti kalau semisal nih Liga Champion ini, Champion ini main bergulir ini, pasti ada dong satu klub yang bakal dijagokan untuk menang kan? Iya, juara satu pokoknya champion. Kalau orang-orang kayak aku kan pasti kita dukung City lah, apapun keadaannya itu. Nah, kalau Mas Azrul ini nggak ada. Iya, ada. si Pep itu. Si Pep itu pokoknya di Pep City ya tetap Pep. Pep mau pindah di mana aja. Gimana aja. Ntar Pep pindah ke Dortmund nggak apa-apa. Oh iya. Nggak, karena tertarik Caranya dia ya? Cara main, terus gaya permainannya tuh
Jadi dia itu kan tipikal yang nggak mau diintimidasi sama orang ya, Ya, betul. gitu kan. Jadi dia punya prinsip gitu kan. Siapapun lawannya, bentuk kayak apapun lawannya, dia tetap bermain sesuai dengan permainan dia. Permainannya dia Oh, gitu. iya, Jadi, iya, benar. Gak ada strategi khusus lah. Karena istilahnya. pokoknya dia Nggak ada. ya Prinsipnya udah, kayak gini. prinsipnya kayak gitu. Jadi ya mungkin agak mirip sama pribadiku sendiri gitu kan. Iya, makanya cocok lah ya. Aku sendiri ya nggak terlalu mau ngikutin orang, tapi Aku punya prinsip gitu. prinsipku ya kayak gitu ya udah itu Iya, yang aku gitu pegang yang gitu pegang. kan. Mau sampai kapanpun aku punya prinsip ini Ya gitu. itu. Tapi- Jadi ya mungkin sama-sama Sama-sama, gitu. ya. Makanya Jadi ngeklik, senang Bos. ngeklik gitu. Klik gitu. Yang lain mungkin prinsipnya pada goyah-goyah. Kayak Jose Mourinho ada. Kan kayak Mourinho Mourinho lah. kan bertahan gitu kan. Bertahan. Kan, aku kayak oleh kan Itu nggak punya nggak prinsip jelas, kan. nggak jelas kalau itu. Kalau dia prinsip mau gimana gitu, mainnya gak jelas Mainnya gitu kayak kan. gimana, nggak jelas Nggak ada jadinya. skema, nggak ada apa. Iya iya iya. Olahraga selain bola, Mas Nasir? Bola aja sih. Bola aja ya. Bola aja paling. Bola aja ya. Basket gitu. Basket? Tapi Enggak. basket waktu SMA cuman Pernah ya? Pernah main Tapi basket. enggak sih suka-suka enggak sih, sering gitu ya. enggak ini juga. Karena mungkin karena di SMA pun juga enggak terlalu jadi nomor satu juga ya, maksudnya olahraga basket nggak terlalu Enggak. Oh, olahraga basket nggak Oh, nggak terlalu inilah, nggak terlalu booming lah. Paling Bola banyak tetap ya waktu itu ya? sepak bola, futsal Iya sih. gitu aja sih. Dari zaman dulu itu, dari kecil juga mainnya bola, Bola, tanah itu kan, Iya. main Iya. bola di tanah. Gitu. lapangan gitu. Soalnya pakai sandal. Nggak pakai sendal kan? Sendal kan? Enggak sandalnya jadi bolanya bawah. Sendalnya jadi apa bawah. bola, bola plastik tuh loh, Mas. Kalau udah Iya. kempes ditiup-tiup. Iya. Sama solasi. Kalau jalan Habis bolanya ditiup. Sendal jepitnya jadi ini Ah, kan, salah gawang. jadi gawang kan. Jadi gawang. Ya. Setelah jepit jadi gawang. Tiba-tiba kok bisa pikiran ini gak masuk, ini keluar Iya, gitu kan. Ini kok ngapain, terlalu kenapa? atas gitu Terlalu orang atas. Karena harusnya nggak sampai. Hah? Itu apa spekulasi aja. Regulasi. Kadang sandalnya digeser-geser ke kiri. Biar sempit gawangnya. Iya, Deli. Tapi kalau main posisi apa? Paling Apa ya? suka? Aku gelandang dulu waktu kecil. Oh, iya. Gelandang bertahan. Paling enak tuh jadi back sih. Kalau back Ya kalau jadi back itu bola datang bola yang datang baru. yang nggak bisa sepak bola jadi back. Jadi back, Bola ya. datang tuh dang. Oh, Seneng aku. oh, dulu aku senangnya jadi striker. Oh striker ya. Striker. Striker. Dulu nggak pakai kacamata enak, jadi gelandang, bawa bola. Pakai kacamata udah keluar dari sepak bola. Susah ya? Susah udah. Susah ya, harus gini-gini kan Iya, ya. susah juga. Main karambol aja nih. Iya, striker jadi kayak Inzaghi gitu ya, nunggu aja di depan gitu kan. Jadi nggak bisa main bola. Iya. Tapi dia pintar. Iya, gitu. right man in the right place gitu. Iya. Tapi kan nggak bisa main bola. Oke, kalau bilang hobi nih tadi, selain apa tadi? Olahraga. Namanya tadi? Olahraga. Berenang. Apalagi nih waktu itu? Main game udah. Main game udah. RO kayak gitu kan. Oke. Bola, soccer, Bola. kayak gitu. Ada hobi lain nggak? Hobi lain mungkin. Hobi lain. Mancing kah, atau apa enggak? Oh, enggak. Mancing enggak. Bukan Mas Asrul banget. Gak sabar nanti. Iya. Nunggu lama gitu Sama kan. Mas. Aduh, enggak. Apa gitu hobi jalan-jalan kayaknya Mas ya? Nonton sih, Traveling. nonton. Wih, berarti suka film-film Nah, kayak gitu. film kalau nonton film suka film apa nih? Paling Misalnya? Mas Asrul suka itu film Nonton film ini kayak agen gitu. Action maksudnya action. 007. Iya itu. Oke, James Bond. James Bond. James Bond. Oh. Expendable. Iya, Mission Impossible. Ya kayak gitu. Oh iya iya. iya. Kayaknya action lah ya, Action action. ya. Kalau hantu nggak suka lah. Oh, suka ya. Itu nggak suka karena Enggak, Ya, ya. Fiktif. Terlalu gimana ya? atau karena nanti nggak bisa tidur malamnya. Oh, Mas Asrul takut nggak sama ada kan kayak teman kita kan ada tuh. Jadi gini. Gak usah kita sebutin ya. Tanpa kita sebutkan ya. Jadi ada cerita, sebut Cerita saja. apa ini malah? Sebut saja. Saya suruh mawar lah. Sebut saja mawar kan. Kita nonton Fear Street namanya. Fear Street itu kan film thriller horor gitu kan. Nah, setelah nonton dia nggak berani tidur sendirian, nah gitu. Tahan tuh nggak suka lah ya. Enggak suka. Wah,
bukan karena yang terlalu ini. fiktif. Cuman Nggak kadang-kadang fiktif juga Fiktif juga. Iya, nggak fiktif juga ya. suka ada tiba-tiba tuh kaget itu loh, Kaget, kaget oh. loh. Itu kan emang tujuannya. Tujuannya film horor kan. kan itu kan. Cuma nggak suka. Ya. Kaget juga. Tapi suka takut hantu mas. Kalau kegelapan itu takut juga. Ada ngerasa Ya enggak juga ya. Enggak juga ya. Kan biasanya ada kan nonton film horor habis itu tidur Takut lampunya juga. nyala. Iya, nggak nyala terus. Kalau sendirian lampu harus nyalain gitu nggak ya? enggak sih karena Mati ya mati aja. ya mati aja, mati lampu. Cuman ya nggak terlalu suka begitulah. Begitu-begitu hal-hal yang kayak gitu ya. Tiba-tiba suka. Kalau aku kayak suka. Ya, aku suka horor sih. Sensi. Mati jantung lah. Resijat, konspirasi dan lain-lain. Nah, gitu. Kalau senangnya itu nonton seneng ya itu lah. Action. Action. Nah. Dan aku tuh tipikal orang yang gak gampang bosenan. Oh gampang Oke. bosan. Nggak Oh nggak gampang bosan. Gak gampang bosan. Jadi Nggak gampang bosan. istriku tuh sampai bingung juga. Ya mungkin yang tahu lah istriku ya. Nggak bingung. Aku Misalkan beberapa contoh? kali nonton film itu bisa sampai beberapa kali. Oh, Oke, berarti film sama yang kamu berarti. suka Sama, berarti bisa sama. berkali-kali. Iya, Sama-sama. itu ini tonton. Oh, Mas Asri Dan tuh bisa tuh dan berkali ya. you know, kalau dia cerita ke aku, dia tuh suka heran. Kok kamu masih selalu tegang nontonnya gitu kan? Masih selalu merhatiin kayak gitu. kayak bener-bener Ya. Padahal udah nonton kayak kemarin. udah kayak baru pertama kali nonton gitu kan? Oh iya. Kamu juga gitu Dim ya? Aku nonton Game of Thrones itu udah 4 kali. Pengen nonton lagi? Gitu. Pasti nonton terus. Star Wars aku nonton berapa kali kan. Oh ditonton Nggak lagi, terhitung. ditonton lagi. Iya, Tonton lagi. Jadi nggak tahu ya, aku gak bukan tipikal orang yang seneng nggak cepet bosan, nggak bosanan. Kalau untuk yang kalau udah suka itu nggak bosan gitu. Kalau suka ya udah gitu. Memang Kalau suka ya udah. beruntung sekali dapat suami. Jadi nggak cepet bosan gitu. Ya, beruntung sekali ya. Dia bisa nonton tuh bisa kan film itu kayak Mission Impossible kayak gitu kan bisa 4 kali 3 kali ya. udah berapa kali ya banyak kayak itu sering nonton. Oh. Dan kalau nonton misalkan film yang disukai, pengennya pasti di bioskop gitu ya. Enggak juga. Enggak bisa dong nonton berkali-kali di bioskop. Gimana Kalau sih? misalkan enggak nonton pertamanya itu. Oh, pertamanya. Oh enggak juga. Enggak juga. Enggak. Oh, nonton di misalkan di rumah juga Di rumah enggak bisa. apa-apa gitu ya. Jadi Nggak dulu harus- kayak film Batman apa ya Batman dulu yang pertama tuh Batman Batman Begins. yang bikin ya Oh, yang maksudnya Joker itu. Clayton. ya iya Bukan. pokoknya Batman itu kan di bioskop Bikin, ya. rumah jadi aku sampai berapa kali 3 kali ya nonton itu di bioskop. Ke bioskop? Hmm. Padahal udah nonton lagi. Udah Gitu. nonton kayak gitu. Terus juga nonton Joker itu. Joker itu suka Oh, juga. oke. Joker 2 kali. Dua kali. Bioskop. Aneh ya. Dua kali bioskop. Aku nggak pernah loh nonton Aku nonton bioskop satu 2 film. kali tuh di sini aja. Ready or Not dah itu udah. Itu thriller lagi. Iya, Dua kali. 2 kali. Memang 2 kali. Joker 2 kali. Batman 3 kali. Ini 3 kali. Oh, jadi biar benar-benar paham gitu ya. Enggak juga bener-bener. Ya seneng Enggak, aja. seneng ya? Seneng aja. Padahal udah paham. Padahal kan gampang dicerna kok. Oh, Iya. gampang dicerna. Gampang dicerna. Film-film hero gitu gampang dicerna. Iya. Berarti klub DC atau klub Marvel? Mas Silvi. Disney apa DC. Marvel? DC atau Marvel? ya. DC. DC. Kenapa DC? Lebih ini ya, lebih kan kalau Marvel tuh terlalu kalau DC itu kan jadi lebih misterius gitu Ya, ya, misterius, gitu betul. kan. Lebih Itulah. gelap lah, gelap gitu kan. Ya, Kalau secara ini lebih gelap. Itulah alasan kenapa Mas hasil kaosnya Superman. Kadang-kadang pakai Superman, pakai Batman gitu. Iya, ada Superman sama Batman kaosnya. Iya, itulah kenapa. Kenapa kok nggak Avenger atau apa? Spider-Man. Captain America kalau. Captain America emang Marvel? Marvel. Iya, Marvel ya, Marvel. Captain Iya, iya. America Marvel. Iya, iya, DC iya, kan tahu. Superman, DC, Superman, Batman, X-Men. X-Men. Nah, Jadi waktu pas nonton film Justice League ya, Ya, Justice League. yang pertama itu kan gagal total ya, Apa nih? Apa nih? yang versi lama, versi yang Oh iya, versi yang lamanya kan yang emang versi yang pertama kali di launching itu kan bukan yang Yang terakhir. bukan yang aslinya. Yang asli, bukan. Itu kan gagal kan, Ya. gagal total kan. Nah, baru yang pas yang kedua, Yang keduanya itu bagus. yang bagus kan, yang versi aslinya ya. versi aslinya.
Oh iya sih, sempat dirilis 2 kali itu. 2 kali. Iya iya. Kalau Netflix ini kan nonton Netflix kan ini. Lagi ngikutin film series apa ini? Suka nonton film series nggak? Series gitu. Series itu enggak juga Enggak ya. juga ya? Enggak, Enggak ya. kalau series enggak. Jadi kalau di Netflix nontonnya apa berarti? Ya film-film yang Film-film terbaru. yang ini aja yang Sekali tayang. Sekali tayang. Iya. Oh, oke. Sekali tayang. Nggak pernah ngikutin series ini? Nggak. Kayak Walking Dead kayak atau apa lagi ya? Apa ya? Kalau series mungkin malah istriku ya nontonnya Korea tapi ya. Opa. Kalau Korea nggak nonton. Squid Game paling aku kalau series. Ya, Squid Ya Game. paling yang Squid Game. di Netflix itu ya Squid Game itu ya. Ya, Squid Game. Iya, kadang kepikiran nanti kita pas pada saat udah tua-tua itu teknologi apa lagi yang mungkin hadir gitu loh. Dan Iya. masih bisa ngikutin nggak? Kita bisa ngikutin nggak gitu. Kalau sekarang kan masih lah ya. Masih bisa lah. ngikutin lah teknologi yang sekarang. Siapa nggak tahu kita umur 55 gitu. Teknologi mungkin. Jadi Ya. perlu disiapkan buat anak ya. Iya, siapa Buat anak-anak ya. Dananya lebih pinter ternyata. Jadi sekarang Pasti nanti ada suatu waktu ketika ada teknologi baru kita udah tua tuh. Kita "Leh, belajar ini kita." caranya gimana loh ya? Ini gimana ya? Jadi aku juga kaget juga anakku yang pertama ini dia tuh bisa nyari, udah bisa pakai Google gitu. Jadi nggak pernah aku ajarin apa-apa. Tapi dia bisa- udah bisa. Dia nyari di Google, habis itu dia Google Voice Oh, gitu. pakai Google Google Voice Voice. lari gitu ya. Ya Hiu atau apa Iya, sih dia nyari sendiri. nyari sendiri. Oh. Jadi agak padahal nggak diajarin tapi Nggak udah diajarin. mungkin sekarang anak udah pada Pada beda ya. kayak ini ya, apa sadar teknologi lah ya. Sadar teknologi. Melek teknologi. Mulai teknologi. Oke. Iya sih. Oke. Nah, ini tadi udah kita bahas film tadi. Kalau musik sekarang ini, Mas Asril Rock, jelas hard rock. Musiknya rock kah atau pop kah, slow kah? Mas Ansur hard rock, Bro. Karena kita jarang mendengarin Mas Asril dengerin lagu ini. Dan lagu Sunda. Darso. Lagu daerah. Aku mungkin lebih senang dengerin ya. Aku Ya, lebih dengerin senang musik. dengerin. Musik apa itu, Mas? Sebenarnya ini nggak ada genre khusus ya, nggak ada genre khusus Oke. gitu kan. Yang penting tuh enak lah ya, enak. Tapi yang pasti sih nggak suka kayak lagu Yang keras keras kayak Slipknot itu kan. Kayak nggak lagu suka gitu. metal, lagu Itu metal. Metallica. nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk, ya. Bisa masuk gitu kan. Kayak belum mau dinikmati kayak apapun nggak bisa lah ya. iya, karena kan teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak, Nggak ya. kayak ini. EDM mungkin Apa? EDM. Oh, enggak. Paling ya kamu orang lawas juga lah, jadi Ya, jadi nggak oke. terlalu nggak tahu sih genre musik itu sekarang itu apa aja ya. Ya itu aja. Ya itu. Genre musik itu apa aja. Yang paling dikenang Mas Asril apa? Grup band mungkin atau penyanyi solo siapa? Kalau di Indonesia lah, Indonesia dulu. Oke, Indonesia dulu. Indonesia dulu. Grup band atau penyanyi solo? Daniel Safila Kak. Oke, don't Indonesia sleep dulu away. itu. This night my baby. Nah, itu. Itu suka. Terus itu kan penyanyi ya, Iya, itu penyanyi. solo. Kalau bandnya apa ya? Bass jam kayak pas band Atau kayak pas mungkin band. lawas banget ya. Kalau tangan band. Kalau ini mungkin Ipang. Oh, Ipa. Oke. Ipang. Pengabdi banget. Ya. Ya, mirip ya lagu-lagu mirip kayak gitu ya. Kayak Glenn Fredly ya kan, sama gitu. Enggak, tapi nggak ada genre khusus ya, nggak ada genre khusus. Reggae pun juga suka. Dengerin Project Pop juga. Iya, nggak ada genre. Reggae berarti kayak tip X gitu ya. Tip X tuh ska. Ska ya, bukan reggae ya. Kalau band luar ini mungkin. Keluar. Band luar, mungkin kan suka lagu. lawas nih, orang lawas Ini nih, lawas nih, lagunya kan. Scorpion kayak mungkin atau Cranberries. Oke, Cranberries. Oh, Oke, siap. Oh, itu rock juga berarti. Slow rock berarti, Bro. Slow rock ya, Iya, slow rock. Iya, Cranberries. slow rock itu The kategori. Course. The Course. Ya, lawas juga ya. Iya, lawas tuh, Bro. Bukan, Iya. bukan ngikutin sekarang. Iya, iya. Sekarang juga Lawas, orang lawas. sekarang nggak tahu ya kata apa ya. Sebenarnya Mas Asri kalau karaoke berarti ada lagu ada playlistnya sebenarnya. Iya, ada playlist. Ternyata punya playlist ya. Oh iya iya. Tapi aku seneng dengerin tapi Seleranya boleh. Seleranya lagu lawas ya. Lagu lawas.
apa ya? Ya selawas Mas Sabat lah, ada Boulevard gitu. Tapi Queen juga enak. Ya, Queen. Nah, Bon Jovi kan. Iya. Jadi yang band-band sekarang. Tapi sekarang kurang lah ya mungkin. Nggak Band- ngikutin. Ngikut apa ya? Band sekarang apa ya? Aku juga nggak tahu. Yang barat paling itu kayak yang Solo lagu-lagu Solo yang paling Solo terkenal. kan ya. Nggak ada yang band. Iya, yang terkenal lagu-lagu Solo. Kalau dulu zaman sering band kan ya. Kalau sekarang kan solo ya. Solo ya. Banyak yang Solo. Tapi aku nggak terlalu suka yang ini, yang lagu-lagu kayak Justin Justin Bieber. Nggak. Oh iya. Ya. Model-model kayak gitu ya. Model-model kayak gitu nggak terlalu suka. Apa ya itu rap atau bukan. R&B ya apa ya? R&B. R&B separuh lah ya. Iya. Iya, R&B tapi campuran pop gitu loh. Ya. Ya. Pop R&B gitu. Nggak terlalu ini. Tapi kalau yang ini kalau zaman dulu sih memang Cranberries sih. Cranberries ya. Jadi dulu sampai dari waktu pas itu kan masih zaman SD ya. Zaman SD gue ya. Itu udah ada Cranberries itu ya. Jadi dulu koleksi beli kalau dulu kan masih kaset ya. Masih kaset yang kaset itu kan. kita gulung pakai itu kan. man pensil. Jadi dari seri dari Dimainin gini. Iya. Dari seri album pertama sampai ke sebelum pas bubarnya lah Bubarnya. itu ada. Iya kan, banyak nggak ada. Vokalisnya udah meninggal. Nah, jadi waktu pas dulu kan pernah konser di Jakarta ya? Pernah? Iya pernah. Oh, nggak tahu. Nah, konser Jakarta tahun kapan itu ya? Lama banget lah. Nah, beres. Iya. Lagu mah itu sih. Kalau sekarang zaman sekarang ya ngikutin aja kali ya. Ngikutin ya. Ngikutin apa yang enak gitu kan. Maroon 5 yang baru apa gitu-gitu. Nah, iya, yang baru apa gitu. Tapi kalau lagu Indonesia ya banyak juga ya enak kan lagu Indonesia. Tapi kalau lagu Indonesia kayaknya aku senang lebih ke Glenn Fredly ya. Ya. Agak slow juga. Selera sama masakan. Oke, ini terakhir lah ya. Ya, Ada terakhir. Mas ini ada ini Enggak, sampai nah. apa ya? Nah nanti kan ke tempat yang baru Mas Hasil. Pasti kan ke tempat yang mungkin belum pernah Mas Hasil kunjungin, mungkin ada persiapan apa yang harus Mas Hasil siapin untuk di tempat yang baru mungkin, atau mungkin ada target di tempat baru nanti. Saya cuma akhirnya setahun 2 tahun aja lah. Habis itu saya pengen melalang buana kemana lagi gitu. Berendam lagi. Berendam lagi. Cari rendaman baru gitu. Ya kan di sana kan udah namanya kali kalau nggak salah Dano ya. Danau. Dano ya. Ada ini nggak planning dari sekarang gitu? Kayaknya di sana cuma setahun 2 tahun lah gitu kan. Ya ada sih. Jadi kalau dari target sih sebenarnya nggak minta berapa lama, maksudnya berapa lama harus tinggal di situ sih. Aku nggak terlalu mikirin mau tinggal di situ berapa lama, enggak. Dan cuman lebih ke target pribadi terkait jenjang karir. Bukan tempat ya. Jenjang karir lah. Mau tempatnya mau itu sembarang lah ya. Mau tempat itu mau berapa lama ya udah itu targetnya target jenjang karir lah ya. Atau mungkin tapi juga kan pasti ada syarat juga ya, jenjang karir kan nggak mungkin bisa ditempatin di situ terlalu lama, kan harus naik tapi juga. Tapi kalau kan. tempat itu bukan sesuatu yang dituju ya berarti kan. Ya. Tapi jenjang karir kan tempat ngikutin ya. Maksudnya kan kalau mau jenjang karirnya ini ya mau nggak mau pindah kan gitu. Oh, jenjang karir ya targetnya. Targetku sih pengennya ya 2-3 tahun 2 tahun itu ya satu tempat gitu kan. Kalau memang ternyata dikasih amanah baru gitu kan ya nggak apa-apa gitu kan. 3 tahun ketiga ke 4 gitu kan. Cuman yang pasti 5-6 itu harapanku tuh udah berubah. Oh, berarti jadi targetnya 5 gitu ya, maksimal lah ya. Udah
berubah lah paling nggak targetnya gitu. Ya berubah. Jadi maksudnya Dari bukan yang di posisi yang sekarang ya, tapi udah berubah lagi. Berarti umur Mas Asri sekarang tiga tiga ya. Tiga. Berarti maksimal 5 tahun kemudian udah berubah ya, Ya targetnya. targetnya berubah. Nah, perihal tempat, ya itu nggak Ngikutin lah. Ngikutin lah. Itu kan ngikutin ya. Ya. Mau ditempatin dimanapun ya udah siap aja. Oke. Itu kalau dari jenjang karir, tapi kalau dari aktivitas nanti di tempat itu misalkan di Sulawesi yang mau Mas Asri tempati itu kan pasti notabene-nya kota yang kecil gitu kan. Mau wisata susah, mungkin adanya cuma danau aja. Berendam lagi. Berendam kayak gitu. Mungkin Mas Asri kan pasti kan udah explore tuh, cari ini apa sih yang bisa dikunjungin. Mungkin aku nanti di sana akan banyak di rumah aja. Oh, jangan aku nanti salah. di sana banyak eksplor kemana gitu mungkin Mas Jangan Asri. salah, Mas. Di Sulawesi itu tempat wisatanya banyak. Termasuk Jadi, tempat yang di situ banyak juga. Di situ juga banyak. Sekitar gitu ya? Sekitarnya. Oh. Tapi di luar juga banyak. Jadi ya cukuplah menarik. Cukup gitu kan. menarik ya? Ketika nanti penempatan di situ kan pasti Mau dapat explore? jatah cuti set kan. Rencananya mau jalan-jalan. Jalan. Cari rendaman-rendamannya. Rendaman lagi. rendaman-rendamannya lain. Iya. Oh gitu ya. Siap. Oke. Itu banyak kan. Terakhir Mas. Udah ada aja. Udah, mungkin Mas Hasil kesan buat yang nonton ya. Ya enggak? Mungkin dia terakhir kan. Tips Apa and sih? trick berendam yang baik mungkin atau Apalah kata-kata buat yang nonton ini ya, apa aja ya, mungkin buat motivasi atau mungkin tadi tips and trick berendam and trick berendam. yang baik atau apa gitu. Kalau berendam jangan terlalu diikutin ya kan, karena berendamnya agak unik gitu kan, jam 12 dari jam 11 ke atas sampai subuh kan, itu ya sebenarnya untuk kesehatan juga bisa jadi nggak bagus gitu kan. Apalagi kalau udah punya anak kan nggak mungkin juga kan bawa itu kan. Mungkin, ya. Mungkin sekarang udah nggak bisa tuh kayak gitu. Atau mungkin anaknya diajak berendam. Tapi mungkin Satu keluarga. jamnya mungkin agak Jamnya itu. berubah. Seperti ini loh nak, hobi bapak. bawa kasur. Buat yang inilah ya, kalau seumpamanya kita intinya itu apapun dimanapun tempatnya, ya kita memang harus selalu bersikap santun. Oh iya. Santun. Kita kan perantauan nih ya. Oh, iya, Mau perantauan. di mana aja harus santun yang Ya, pertama ya. santun itu yang pertama. Kemudian itu juga memang baik ketika kita itu bisa selalu mendominasi gitu kan, mendominasi. Tapi juga alangkah lebih baiknya kita juga banyak mendengarkan. Oh iya. Jadi Iya. mungkin Banyak lebih banyak mendengar, jadi lebih banyak memahami orang lain sebenarnya, gitu ya. maksudnya kita mau seperti apa gitu kan, kita bersikap seperti apa juga kita harus ini. Sama yang paling penting juga selain itu juga kita harus punya prinsip. Oh oke. Jadi ya oke lah, semua tempat, keadaan gitu kan, sekitar gitu kan, lingkungan gitu kan, itu Punya warna masing-masing lah ya. warna masing-masing dan bisa mempengaruhi kita. Tapi kita juga punya prinsip untuk bisa Tetap berpendirian di pegangan kita ya, menurut kita ya. Dan bukan berarti kita sebisa mungkin lingkungan seperti apa kita ngikut, bukan berarti seperti itu juga gitu kan. Ya. Tapi itu juga bukan kita nggak ngikut juga nggak bagus gitu kan, bukan gitu. Cuman setidaknya kita tahu mana yang mesti kita lakuin, mana yang enggak. ada Ada batasan-batasan. Tapi yang pasti menurut saya prinsip itu yang paling penting. Paling penting. Jadi karena dengan adanya prinsip kita bisa membuat citra kita itu seperti apa. Oh, iya. Kita mau seperti apa gitu loh. Oh iya, punya brand image ya. Iya, Nah, mau ini seperti orangnya- apa? iya. Orang itu mau seperti apa? Seperti gitu. apa? Iya. Ya, aku tipikal orang yang mungkin nggak terlalu ambil pusing atas omongan orang lain. Jadi
orang lain mau ngomong apa, orang lain mungkin Pokoknya ini baik buat aku. aku nggak yang pasti mungkin orang lain nggak nilai aku nggak bagus atau apa atau nggak suka dengan sikapku, ya terserah gitu kan. Bukan berarti ini, tapi selama aku melakukan apa yang menurutku baik gitu dan ya. juga aku nggak mengganggu orang lain, ya saya akan pertahankan. Mas Asep aku tetap pertahankan. pertahanan situ gitu kan. Aku selalu berprinsip seperti itu gitu kan. Tapi bukan berarti aku nggak bisa mendengarkan orang lain ngomong ya, maksudnya tetap aku juga bisa dengerin apa yang mungkin orang lain menurut ya aku cerna dulu, nggak semerta-merta ketika orang ngomong atau apa atau kita pelan mentah-mentah. Enggak, aku biasanya sering cerna mungkin agak sedikit lama lah ya, makanya ya aku bukan tipikal orang yang tiba-tiba bisa nggak bisa ya. Tapi juga itu juga nggak salah juga sih menurutku ya. Tapi ya, mudah-mudahan ya. Tapi sejauh ini sih apa yang aku lakuin juga nggak menjadi hambatan. Maksudnya tetap aku bisa ngikutin juga gitu kan. Mungkin dengan cara yang berbeda. Buktinya kan udah kelihatan ini ada. Oke. Ya, itu paling penting yang prinsip itu. Prinsip ya. Berarti yang pertama tadi dimanapun kita berada santun, terus bisa mendengarkan dan memahami orang, dan yang ketiga punya prinsip. Keempat, jangan lupa berendam. Bonusnya itu. Ya, yang berendam banyak toksin yang keluar ya. Toksik. Jadi dengan vaksin. Kita biasa ya, racun-racunnya itu keluar. Gitu. Toksin itu racun toksik ya, keluar dari tubuh sehingga jernih pikirannya. Jadi buat yang di Samarinda, kita nanti mulai cari perendaman yang tengah malam itu kayaknya enak tuh. Kan di Samarinda belum ada ya kan. Siapa tahu yang dengerin ini terus terinspirasi bikin sebuah usaha perendaman tengah malam kan. Jadi nonton bola bisa di sana. Nanti bisa loh nonton bola, terus kita bisa bakar jagung. Nah, nanti kita bikin tuh. Mungkin pada nggak tahu ya, kayak aku kok suka berendam gitu kan. Iya. Oke, mungkin itu dari kami ya. Dari episode 11 ini ya. Menarik sekali, luar biasa ya. Luar biasa, nanti kita tunggu ya untuk jadwal uploadnya nanti. Tunggu. Nanti biar disentuh-sentuh dulu sama arsitek kita. Edit dulu ya. Ya. Gitu ya. Oke ya. Mungkin itu sesi kita pada malam ini. Sampai ketemu lagi di episode 12 yang ke-12 dengan tamu-tamu yang luar biasa lagi. Tapi ambil manfaatnya. Yang nggak ada manfaatnya jangan diambil. Jangan diambil. Ya, disimpan baik-baik. Berguna untuk kehidupan dunia maya gitu. Dunia maya bukan dunia nyata. Oke, sekian dari kami. Itu kan dari kami Abah Channel. Saksikan.